Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifia Azizah dalam channel YouTube Islami. Umat Islam selalu berada di garis terdepan dalam melawan penjajahan. Kita bisa melihat dari serangan kerajaan Demak terhadap Portugis dalam merebut kembali Selat Malaka. Kemudian ada Sultan Agung yang harus melakukan penyerangan terhadap Jayakarta demi merebut dan mengusir penjajah. Dan begitupun dengan Pangeran Diponegoro dengan perang gerilyanya. Perlawanan tak juga usai dilakukan oleh umat Islam dengan membawa bekal fatwa semangat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yakni Hubbul Waton Minal Iman, yaitu artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman, yang mana mampu menggerakkan berbagai golongan untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan seruan Allahu Akbar dari Bung Tomo, meletuslah peperangan di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Selain itu, umat Islam dan para tokoh-tokohnya sangatlah berperan besar dalam merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang diantaranya ada Bung Hatta, Bung Karno, dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Berdasarkan data sejarah, Portugis masuk ke Nusantara yang mana pada saat itu beberapa ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo masih hidup. Umat Islam dari tahun ke tahun secara sporadis terus melakukan perlawanan. Dihancurkan, lalu tumbuh lagi, lalu dihancurkan lagi, lalu tumbuh lagi. Hal itu terjadi di berbagai daerah dari Aceh sampai Maluku. Pada periode selanjutnya, yaitu abad ke-19, perjuangan terus dilakukan. Strateginya berganti melalui organisasi. Misalnya dilakukan oleh para kiai di Jawa dengan mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada saat itu selanjutnya Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU melakukan strategi dengan tidak melakukan perlawanan terbuka seperti periode sebelumnya. Hingga pada saat detik-detik kemerdekaan RI, NU atau Nahdlatul Ulama merupakan salah satu pendukungnya, yaitu salah satu seorang tokohnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, NU juga turut berjuang dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad NU, yaitu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Resolusi jihad NU adalah upaya meminta pemerintah Indonesia untuk menentukan sikap dan tindakan nyata serta tegas terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan serta agama dan negara, khususnya pihak Belanda dan sekutunya. Adapun isi dari resolusi jihad NU yakni menegaskan bahwasannya hukum membela tanah air adalah fardhu ain bagi setiap muslim di Indonesia. Fatwa itu dikeluarkan karena adanya upaya-upaya Belanda yang membonceng sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Pada puncaknya terjadi pertempuran hebat antara rakyat dan sekutu di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Kita semua sepakat bahwasannya kemerdekaan Indonesia tak hanya umat Islam yang memperjuangkan, tapi peran umat Islam dalam melawan dan memperjuangkan kemerdekaan sudah dimulai dari sejak kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Bahkan berbagai bangsa Eropa yang datang di Nusantara dengan membawa 3 tujuan, yakni salah satunya adalah menyebarkan kekristenannya tak mampu mengubah keimanan umat Islam. Namun yang terjadi semakin kuat keislamannya hingga mampu menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbesar penduduknya yang memeluk agama Islam. Maka dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwasannya Islam tak pernah mengajarkan anti-nasionalisme. Dengan Islam, kita mencintai bangsa, dengan Islam kita bersatu membangun bangsa demi kemajuan peradaban masyarakatnya. Maka ketika muncul istilah Islam anti-nasionalis,
Islam anti kebangsaan, maka jelas itu merupakan praktek memecah belah bangsa ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.